dan kami kira persiapan pemilu yang akan datang masih cukup untuk Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan akan lebih sempurna supaya kami terhindar juga dari persoalan ada pemilih gara-gara tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik tidak bisa menggunakan haknya. Itu saja, dan yakinlah bahwa Dukcapil siap memberikan backup untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Ya, Pak Kadis, terima kasih atas tadi. Dan nanti sampai ketemu Pak Kadis di momen DPB bulan Agustus. Sudah diagendakan hari Jumat pukul 13.00 di bulan Agustus. Undangannya sudah disampaikan, mungkin nanti Insya Allah. rekap pleno DPB bulan 20. Ya. Insya Allah. Terima kasih. Mangga selanjutnya Kang Irhan untuk menyampaikan opininya terkait dengan tema hari ini, problematika data pemilih. Ya, terima kasih Pak Ojak, Bro. Ini Pak Ojak, ini untuk permasalahan problematika masalah data. Halo, mudah-mudahan antara sistem KPU dan KPU bisa sinergis dalam hal masalah data. Karena jangan data ini setiap pemilu itu menjadi sebuah klasik ya, permasalahan klasik terus yang terus diulang-ulang. Mau pemilu ataupun mau di pilkada. Mudah-mudahan dengan adanya sebuah sharing ini mudah ada sebuah jalan keluarnya untuk permasalahan sinergitas antara lembaga dari pemerintah dan di KPU. Itu mudah-mudahan karena apa? Karena data itu bisa menjadikan sebuah perbaikan dan data itu bisa menjadi sebuah data untuk sebuah peningkatan IPM setiap daerah. Itu adalah bisa merubah kenaikan IPM di setiap daerah ketika ada sebuah pemutaran setiap data masing-masing setiap daerah. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, terima kasih kepada Ketua KPU, terima kasih Kak Bu Titik, terima kasih pada Pak Ujang, terima kasih pada Abdul Sami. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya di saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kang Irhan. Sampai jumpa di lain sesi dan waktu, mudah-mudahan di agenda selanjutnya bisa kita diskusi lagi. Syukur-syukur bisa kopi darat, Kang Irhan. Selanjutnya terakhir dari Bu Kadip, Bu Titik, enggak, silakan disampaikan closing opininya. Ya, kalau sudah ada lampu hijau dari Pak Kepala Disdukcapil, artinya pekerjaannya teman-teman KPU Kabupaten Cirebon untuk memutakhirkan daftar pemilih itu sebenarnya nggak melulu soal pemilih baru. Nah, mungkin coba dilakukan analisis dari DPT yang sudah ada. Nah, kalau dari DPT yang sudah ada ini kan saya menduga persoalannya masih banyak. Kenapa masih banyak? Karena bukan hanya KPU Kabupaten Cirebon ini salah satu KPU Kabupaten yang pemilihnya besar, 1,7 juta di 2019 yang lalu, tapi juga yang dugaan anomali dan data-data invalidnya kemarin juga cukup lumayan gitu. Nah, mungkin karena jumlah desanya juga banyak ya, 400-an seingat saya. 4 desa, Bu. Ya, jadi itu bisa dimulai dulu misalnya mulai bulan depan, di bulan September itu, menganalisis terlebih dahulu dari desa apa, kecamatan apa, dimulai dari kecamatan apa dulu, itu dianalisis bersama di Sukcapil. Mana yang berbeda dengan datanya, data kependudukannya di Sukcapil. Mumpung dari sekarang, karena yang sedang dilakukan oleh teman-teman yang pilkada pun kemarin kan juga seperti itu. Jadi melakukan, maaf ada kucing saya lewat. Kucing kesayangan. Jadi yang sedang dilakukan oleh yang pilkada pun sebenarnya tahapannya juga seperti itu. Menerima DP4, kemudian disandingkan dengan DPT. Nah sekarang kan sebenarnya DPT-nya sudah ada, gitu. Database kependudukannya juga sudah ada. Nah dari yang sudah ada itu disinkronkan dulu, kemudian dibetulkan. Mana yang berbeda itu yang di cross check secara pelan-pelan ke lapangan. Ya bisa saja tidak selalu terfokus kepada data baru ya. Artinya data-data yang harus kita akurasikan kepada pada elemen-elemen itu juga bisa menjadi pekerjaan di dalam DPB. Kemudian sebagai mungkin closing statement, saya senang dengan diskusi hari ini dan
memang nggak banyak orang menyukai data ya, kecuali pada saat menjelang pemilu gitu. Kalau lagi kayak gini mah orang nggak ada yang tertarik ngomongin DPT, nggak tertarik ngomongin KTPL gitu. Coba kalau menjelang pemilu, Pak Kepala Disdukcapil itu mengeluarkan 1000 KTP di dalam 6 bulan aja ditanya. Gitu. Kalau sekarang keluar 500 KTP sebulan pun nggak ada yang nanya. Gitu. Jadi memang kadang-kadang itulah kepentingan politis itu baru mewarnai di dalam persoalan akurasi data itu menjelang pemilu dan menjelang pemilihan. Nah, dengan adanya DPB dan adanya sinergitas ini mudah-mudahan bisa mengurai permasalahan DPT yang dari pemilu 1955 itu selalu katanya ada masalah, itu bisa kita selesaikan secara pelan-pelan di sela-sela sedang tidak mengadakan pemilihan, ya tentunya dengan dikerjakan bersama-sama karena tidak mungkin KPU mengerjakan datanya sendiri. Mau nggak mau memang tetap harus kerjasama dengan Disdukcapil. Bersama dengan Bawaslu, saya kira pekerjaan ini juga bisa dilakukan 3 pihak ya. Jadi verifikasinya, apa yang harus diperbaiki, apa yang menjadi catatan bisa menjadi pekerjaan bersama. Mudah-mudahan menjadi penyemangat aja mungkin ya diskusi hari ini. Mudah-mudahan kita semua terus sehat, diberikan kekuatan. Dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di dalam diskusi berikutnya. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin berdiskusi lanjutan, nanti mungkin bisa meminta email saya atau mungkin WA dari Kang Ujang dan teman-teman KPU Kabupaten Cirebon. Intinya sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadip atas pastinya. Hanya satu, mungkin mudah-mudahan PKPU segera terbentuk dan ada budgetnya Bu, nggak non budgeter. Kasihan operator saya Bu, ngeluar terus Bu. Baik, ini yang berbahagia, saya sampaikan terima kasih sekali yang dari tadi jam 1 sampai sekarang masih menyimak. Mudah-mudahan apa yang disimak dari semua para narasumber bisa dipahami dan bisa dipahami betul ya. Nanti kami dari tim administrasi Ngademi akan menyampaikan sertifikatnya yang sudah konfirmasi lewat Google Chrome dan akan kami kirim email, termasuk mungkin makalah atau TOT tadi dari Bu Kadif nanti saya sampaikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya. Mohon maaf barangkali banyak sekali hal yang saya selaku moderator kurang begitu nyaman dalam penyampaian dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan ini menjadi awal bagi kita untuk bisa saling berinteraksi. Dan terima kasih sekali juga saya sampaikan kepada Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis, Kang Irhan, Bu Kadip. Mudah-mudahan semuanya bisa diberkahi. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.